Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Budian akan menjelaskan mengenai materi fungsi eksponensial. Namun, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, kita simak video berikut ini ya anak-anak. Bacteria growth. Bacteria are those one-celled, prokaryotic organisms that live almost everywhere, including in your digestive tract. What we have here is a pathogen, or a bad bacteria, and it's multiplying. Bacteria reproduce asexually, and some multiply at an alarming rate. Bacteria grow exponentially, and some double every 20 minutes. If we examine the graph, we see that after just 160 minutes, what started as one bacteria has become 256 genetically identical cells. The world population increases by 1 billion people every 13 years. Every second, an average of 4.2 people are born and 1.8 people die. That's a net gain of 2.4 people per second. Today, the population totals almost 7 billion. By 2025, it is estimated to reach 8 billion. By 2050, there will be 2.5 billion more people on Earth than there are today. That's an increase equal to the entire world population in 1950. Bagaimana anak-anak, videonya menarik ya? Nah, dari video yang pertama, apa nih yang kalian dapat anak-anak? Benar ya, kalau pertumbuhan bakteri itu dipengaruhi oleh waktu. Semakin lama waktu, jumlah bakteri juga akan semakin banyak. Kemudian, jika dari video 2, anak-anak bagaimana? Nah, dari data tahun 2014, jumlah penduduk di seluruh dunia ada sekitar 7 miliar penduduk, sedangkan pada tahun 2025 ada 8 miliar penduduk, dan pada tahun 2050 ada sekitar 9,5 miliar. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau tahun 2025 jumlah penduduk di dunia ada sekitar 8 miliar penduduk? Padahal sekarang kita itu baru memasuki tahun 2020. Apalagi di tahun 2050, lebih jauh lagi ya anak-anak. Kira-kira bagaimana ini anak-anak? Apakah kita tahu dari ramalan? Atau hanya asal menebak saja? Tentunya tidak ya anak-anak. Nah, untuk itulah kita perlu belajar mengenai fungsi eksponensial. Salah satu fungsinya yaitu kita bisa memprediksi jumlah pertumbuhan penduduk atau bakteri. Fungsi eksponensial juga bisa digunakan untuk menghitung bunga majemuk di bank, peluruhan zat kimia, dan masih banyak yang lain. Di sini Ibu memiliki contoh masalahnya. Coba kita simak dengan seksama ya anak-anak. Nah, laboratorium A awalnya memiliki 3 bakteri. Setiap 15 menit, bakteri tersebut membelah menjadi 2. Berapakah jumlah bakteri setelah 30, 60, dan 90 menit? Nah, kira-kira bagaimana nih kita menyelesaikannya ya anak-anak? Untuk penyelesaiannya, pertama kita buat dulu garis bilangannya. Karena awalnya laboratorium A memiliki 3 bakteri, maka di menit ke-0 kita isi dengan angka 3, benar ya anak-anak? Kemudian, setelah 15 menit, bakteri akan membelah diri menjadi 2. Sehingga jumlahnya sekarang menjadi 6. Betul ya? Nah, kemudian berarti di menit ke-30 kita akan punya 12 bakteri. Di menit ke-45 kita akan punya 24. Di menit ke-60 kita akan punya 48. Di menit ke-75 kita akan punya 96. Dan di menit ke-90 kita akan punya 192. Jadi, jumlah bakteri pada menit ke-30 adalah 12 bakteri. Di menit ke-60 ada 48 bakteri. Dan di menit ke-90 ada 192 bakteri.
Kemudian, berapa jumlah bakteri setelah 12 jam? Kira-kira kalau menggunakan metode yang telah digunakan tadi, apakah kita bisa selesai dalam waktu yang cepat? Tentu tidak ya anak-anak. Oleh karena itu, kita perlu membuat fungsi eksponensial dari permasalahan yang tadi. Mari coba kita lakukan eksplorasi secara bersama-sama. Dari hasil yang telah kita hitung tadi, kita peroleh di menit ke-0, kita memiliki 3 bakteri, di menit ke-15 kita punya 6 bakteri, di menit ke-30 kita punya 12 bakteri, dan seterusnya hingga menit ke-90 kita punya 192 bakteri. Kemudian kita lakukan analisis bersama-sama nih. Di menit ke-15 kita punya 6 bakteri, berasal dari di menit sebelumnya, yaitu menit ke-0, kemudian kita kalikan 2. Kemudian di menit ke-12 kita juga dapatkan dari 6 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2. Di menit ke-45 kita dapat 24 bakteri berasal dari 12 dikali 2 atau sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3. Di menit ke-60 kita punya 48 bakteri. 48 bakteri itu kita peroleh dari 24 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, kemudian menit ke-75 kita punya 96 bakteri yang kita peroleh dari 48 bakteri dikali 2, yaitu sama saja dengan 3 dikali 2 pangkat 5. Kemudian yang 90 menit kita peroleh 192 bakteri, kita peroleh dari 3 dikali 2 pangkat 6, berasal dari 96 dikali 2. Dari sini ada yang bingung anak-anak? Nah, karena kita sedang membicarakan tentang fungsi, maka kita bisa menyebut menit ke-0 sebagai F0, menit ke-15 sebagai F1, begitu seterusnya hingga menit ke-90 kita punya F6. Atau dengan kata lain, di sini kita punya F0 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 0. F1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 1. F2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2. Begitu seterusnya hingga kita memperoleh bentuk umum yaitu Fx sama dengan A dikali B pangkat X. Dengan A adalah jumlah awal, B adalah basis, dan X adalah rasio lamanya waktu terhadap periode. Sehingga fungsi eksponensial adalah fungsi yang dapat dinyatakan sebagai Fx sama dengan A dikali B pangkat X. Jika permasalahan tadi kita ubah ke dalam fungsi eksponensial, maka akan menjadi Fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat X. Karena kita diminta untuk mencari jumlah bakteri setelah 12 jam, makanya kita perlu mengubah 12 jam ke dalam bentuk menit terlebih dahulu. Maka 12 jam akan sama dengan 720 menit. Kemudian kita cari X-nya dahulu. X akan sama dengan 720 dibagi dengan 15, sama dengan 48. Maka F48 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 48. Kemarin sudah saya minta untuk membawa kalkulator ya anak-anak. Coba sekarang ditekan 3 dikali 20 pangkat 48. Nah, kira-kira bila kita hitung jumlahnya akan sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat 14. Banyak sekali ya anak-anak bakterinya. Lanjut ke permasalahan nomor 2 mengenai pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk di kota B pada tahun 2019 adalah sekitar 2 juta penduduk. Jika laju pertumbuhan penduduknya adalah 1% per tahun, maka prediksi jumlah penduduk di kota B pada tahun 2025 adalah berapa jumlah penduduk, begitu ya anak-anak? Kita semua sudah tahu ya bentuk umum dari fungsi eksponensial Fx sama dengan A dikali B pangkat X. Maka di sini kita punya Fx ya akan sama dengan
2 juta penduduk akan sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 dikali 1 pangkat X. Maka langsung saja kita cari, karena yang diminta adalah pada tahun 2025, maka kita kurangkan dulu 2025 dikurangi 2019 sama dengan 6 ya anak-anak. Maka di sini F6 akan sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 dikali 1 pangkat 6 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 2 juta. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang aneh nggak nih anak-anak? Apakah F0 akan sama dengan F6? Berarti jumlah penduduk di kota tersebut sama saja ya, padahal sudah 6 tahun, tapi jumlahnya tetap sama. Kira-kira di mana nih letak kesalahan ibu dalam mengerjakan? Coba diresapi bersama-sama, kira-kira letak kesalahan ibu ada di mana. Kemudian coba lakukan eksplorasi ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Kita coba bersama-sama ya. Pada tahun 2019 kita punya F0 sama dengan 2 juta. Kemudian pada tahun 2020 misalkan F1 kita punya jumlah penduduk sebelumnya yaitu 2 juta ditambah dengan kenaikan jumlah penduduk. Bisa dicari dengan 2 juta dikali dengan 1%. Jika kita sederhanakan maka bentuknya yaitu 2 juta dikali dengan 1,01. Begitu juga pada tahun 2021 kita punya F2 yaitu jumlah penduduk sebelumnya yaitu 2 juta dikali 1,01 ditambah dengan kenaikan jumlah penduduknya yaitu 2 juta dikali 1,01 dikali 1%. Jika kita sederhanakan bentuknya akan menjadi 2 juta dikali dengan 1,01 pangkat 2. Jika kita terus melakukan eksplorasi, maka kita akan mendapat Fx sama dengan A dikali R tambah 1 dipangkatkan X. Dengan A adalah jumlah awal, R adalah laju pertumbuhan, dan X adalah rasio lamanya waktu terhadap periode. Penyelesaian masalah nomor 2. Pertama kita cari bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya adalah Fx sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 0,01 dipangkatkan dengan X. Sehingga kita peroleh F6 sama dengan 2 juta dikali 1,01 dipangkatkan 6. Bisa dicoba anak-anak menggunakan kalkulatornya? Nah, kira-kira hasilnya yaitu 2.120.000 penduduk. Untuk permasalahan nomor 3 tahun yang lalu ayah membeli sebuah motor dengan harga 15 juta rupiah. Jika ditaksir setiap tahun harga jual motor tersebut akan mengalami penurunan sebesar 5%, maka berapa harga jual motor ayah sekarang? Untuk penyelesaiannya bagaimana nih anak-anak? Kira-kira mirip seperti yang contoh soal nomor 2 ya. Coba dieksplorasi dengan teman sebelahnya. Kita coba bersama ya anak-anak. Di sini kita punya F0 sama dengan 15 juta. Kemudian F1 sama dengan harga awalnya yaitu 15 juta dikurangi dengan penurunan harganya. Penurunan harga bisa dicari dengan 15 juta dikali dengan 5% dipangkatkan 1. Kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi 15 juta dikali dengan 0,95. Untuk cara yang sama, kita bisa memperoleh F2, yaitu 15 juta dikali dengan 0,95 dipangkatkan 2. Jika kita terus melakukan eksplorasi, kita dapat Fx sama dengan A dikali 1 dikurangi R dipangkatkan X. Dengan A adalah jumlah awal, R adalah laju peluruhan, dan X adalah rasio lama waktu terhadap periode. Penyelesaian untuk permasalahan nomor 3, kita cari bentuk umumnya dulu yaitu Fx sama dengan 15 juta
dikali dengan 1 dikurangi 0,05 dipangkatkan X. Sehingga F3 sama dengan 15 juta dikali 0,95 dipangkatkan 3. Jika kita hitung menggunakan kalkulator, kira-kira hasilnya yaitu Rp12.900.000. Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini anak-anak? Ya benar ya, pada kesempatan kali ini kita sedang belajar mengenai fungsi eksponensial. Untuk bentuk umum fungsi eksponensial bagaimana, masih ingat? Ya benar, bentuk umum fungsi eksponensial adalah f(x) sama dengan a dikali b pangkat x. Kemudian untuk fungsi eksponensial pertumbuhan, ya benar, bentuk umumnya adalah f(x) sama dengan a dikali r ditambah 1 pangkat x. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi eksponensial peluruhan. Bagaimana bentuk umumnya? Ya benar ya, f(x) sama dengan a dikali 1 dikurangi r dipangkatkan x. Dengan a adalah jumlah awal, b adalah basis, r adalah laju pertumbuhan atau peluruhan, X adalah rasio lamanya waktu terhadap periode. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk menyiapkan selembar kertas dan kalkulator yang telah dibawa. Di sini Ibu memberikan kuis. Soalnya tidak usah ditulis ya, langsung dikerjakan aja jawabannya. Sekian presentasi Ibu pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.